Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi kamil maslahatul hidayah fi hadhil fursati thaminah. Nahnu nadrusu dirasatal lughatil arabiyyah di fasli ahada asyarul madrasal aliyah. Tayyib, la ukathiru fil kalam, tafaddalu al-musyahadah. Teman-teman, materi yang akan kita bahas yaitu tentang kata bilangan dalam bahasa Arab atau disebut dengan adat ma'dud. Sumber buku yang digunakan dikutip dari buku bahasa Arab kelas 11 dan kitab Alfiyah Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Lalu sebagai acuan pembelajarannya, kita menggunakan fase F untuk kelas 11 yang tersusun menjadi dua bagian, yaitu capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa atau siswi dapat memahami kata bilangan atau adat ma'dud dalam bahasa Arab. Yang kedua, peserta didik mampu memahami materi adat ma'dud yang disampaikan dengan metode ceramah melalui e-learning dalam bentuk video. Adapun alur tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Siswa dapat mengenal adat ma'dud. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan pembagian kata bilangan. Yang ketiga, siswa dapat memahami hukum kata bilangan berdasarkan mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, dan jamak. Yang keempat, siswa dapat memahami contoh dari adat ma'dud. Yang kelima, siswa dapat membuat kesimpulan tentang adat ma'dud. Lalu apa sih yang dimaksud dengan adat ma'dud itu? Adat adalah kata bilangan, sedangkan ma'dud adalah perkara yang dihitung. Contohnya, indi arba'a asjarin. Aku punya 4 pohon. Arba'u menjadi adat dan asjarin menjadi ma'dud. Mudah bukan teman-teman untuk membedakan antara adat dan ma'dud? Yes! Sekarang kita lanjut pembagian adat ma'dud. Seperti yang telah kita ketahui bahwa adat adalah kata bilangan dan ma'dud adalah perkara yang dihitung. Maka pembagian adat itu dibagi sebagaimana pengelompokan bilangannya. Baik, langsung saja mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, adat mufrad, yaitu kata bilangan dari bilangan 1 sampai bilangan 2. Adapun kriterianya, jika adat mu'annas, maka ma'dudnya mu'annas. Begitu pula sebaliknya. Mu'annas yaitu menunjukkan perempuan, mudzakkar yaitu menunjukkan laki-laki. Ciri paling mudah mu'annas yaitu dengan menggunakan tak marbuto. Seperti pada contoh kitabun wahidun. Kitabun sebagai ma'dud dan wahidun sebagai adat. Lalu bagaimana jika contohnya kitabun wahidatun? Yaps, benar. Jawabannya yaitu salah, karena tidak sesuai dengan kaidahnya. Nomor 2, adat murakkab terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kata bilangan dari bilangan 1 sampai 12. Adapun kriterianya, jika adat mu'annas maka ma'dudnya mu'annas. Begitupun sebaliknya. Seperti pada contoh innani nadharatu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya aku telah memiliki 11 bintang. Ahada asyara sebagai adat dan kaukaban sebagai ma'dud. Ahada asyara mudzakkar dan kaukaban mufrad mudzakkar yang i'rabnya atau harokat akhirnya dimansub atau diberi harokat fathah. Lalu bagaimana jika contohnya innani nadhartu ihda asyara kaukaban? Japs, benar. Jawabannya salah karena tidak sesuai dengan kaidahnya, sebab ihda merupakan bentuk mu'annas dari akhda. Adat murakkab yang kedua yaitu dari bilangan 13 sampai 19. Adapun kriterianya, jika adat mu'annas maka ma'dudnya mudzakkar. Begitupun sebaliknya. Seperti pada contoh innani nadhartu salasata asyara kaukaban. Sesungguhnya aku telah memiliki 13 bintang. Salasata asyara sebagai adat dan kaukaban sebagai ma'dud. Salasata asyara mu'annas sebab terdapat tak marbuto, dan kaukaban mufrad mudzakkar yang i'rabnya atau harokat akhirnya dimansub atau diberi harokat fathah. Yang ketiga, adat murakkab dari bilangan 20,
30, 90, dan setiap kelipatan darinya. Memiliki kriteria yaitu meskipun bilangannya dikatakan jamak atau lebih dari 3, akan tetapi pada ma'dudnya tidak diubah ke bentuk jamak, harus tetap pada bentuk mufradnya. Seperti pada contoh indi isyrina ghonaman, aku punya 20 kambing. Isyrina sebagai adat dan ghonaman sebagai ma'dud. Bentuk jamak dari ghonaman adalah aghnam. Namun jika redaksinya menjadi indi isyrina agnaman, maka tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuannya. Bosen nggak sih kalau kita tempatnya di sini aja? Kita ganti yuk, check it out. Yang ketiga, adat mudhof terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bilangan 3 sampai 10. Ada 2 ketentuan. Yang pertama, ma'dudnya harus berbentuk jamak majrur. Yang kedua, seperti sepasang pengantin, jika adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya muannas dan juga sebaliknya. Contoh, indi salah satu kutubin. Aku punya 3 kitab. Salah sebagai adat yang mu'annas dan kutubin sebagai ma'dud yang mudzakkar yang berbentuk jamak majrur atau menunjukkan arti banyak serta harokat akhirnya kasroh. Lalu, kutubin mengapa dihukumi mudzakkar? Karena dilihat pada bentuk mufradnya, yaitu kitabun yang tidak ada ciri-ciri sama sekali dari mu'annas. Yang kedua, bilangan 100 sampai dengan kelipatannya. Meski bilangannya banyak, namun ma'dudnya berupa mufrad yang majrur. Contoh, indi mi'atu dirhamin. Aku punya 100 dirham. Mi'atu sebagai adat dan dirham sebagai ma'dud mufrad yang majrur atau harokat akhirnya berupa kasroh. Yang keempat yaitu adat ma'tuf. Pada bilangannya terdapat huruf atof atau kata penghubung wawu. Inilah salah satu ciri khas dari adat ma'tuf. Adapun adat ma'tuf terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, bilangan 21 sampai bilangan 99, maka ma'dudnya berupa mufrad yang mansub. Contoh, salah satu wa isyrina ghonaman. Aku punya 23 kambing. Salah satu wa isyrina menjadi adat, ghonaman menjadi ma'dud. Yang kedua, jika bilangan 101 sampai 102 atau 201 sampai 202 atau 901 sampai 902, maka ma'dudnya seperti untuk bilangan 1 atau 2, yaitu sama dengan adatnya. Jika adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga mudzakkar dan begitupun sebaliknya. Contoh, mi'atani wa majallatani isnani. Ada 202 majalah. Yang ketiga, jika bilangannya 103 sampai 110 sampai dengan 903 sampai 999, maka ma'dudnya seperti untuk bilangan 3 sampai 10 harus berbentuk jamak majrur atau yang dibaca jar. Contoh, indi salah sami'atu wa khamsu majallatin. Aku punya 305 majalah. Salah satu mi'atu wa khamsu merupakan adat dan majallat merupakan ma'dud yang jamak majrur, bentuk mufrad dari majallatun. Halo guys, materi kita udah selesai nih. Kalian udah paham atau belum nih? Semoga kalian bisa memahami materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Lalu, coba kita simpulkan yuk bareng-bareng. Apa sih kesimpulan pada materi adat ma'dud ini? Adat yaitu kata bilangan dan ma'dud yaitu perkara yang dihitung. Adat terbagi menjadi 4. Adat mufrad, adat mudhof, adat murakkab, dan adat ma'tuf. Oke guys, mudah bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran materi adat ma'dud mata pelajaran bahasa Arab telah berakhir. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Hadza ma aquluhu lakum astami'ukumul afwa wal udhra ala zallatil lisani wa atharatil kalami. Wa syukran ala husni ihtimamikum wastima'ikum lana. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.